Halo, selamat malam. Bersama saya di channel Opel Trading. Malam ini saya membahas kripto. Setelah beberapa hari berdarah-darah, 2-3 harian itu berdarah merah sekali. Banyak kripto yang anjlok dari FTT, dari Bitcoin, dari Solana, ya. Banyak banget yang merah sekali. Oke. Hari ini kebalikannya, hari ini hijau semua. Oke, teman-teman bisa lihat dari trading view ini yang sudah saya pilih-pilih dan saya grup-grupkan kriptonya. Alhamdulillah banyak yang hijau. Saya sempat kemarin mau beli pas masih merah, tetapi masih aware, masih berhati-hati. Takutnya kan kayak gitu di kripto, makin beli sudah di harga dasar kok ternyata masih turun lagi. Nah, takutnya kayak gitu. Oke, jadi ya namanya trader ya, untung ada rugi. Oke. Hari ini terpantau koin-koin yang market cap-nya gede. Bitcoin naik 12% itu termasuk gila sekali. Bitcoin, Ethereum naik 20%. Mantap sekali. Terus ada BNB naik 15%, itu mantap sekali. Gila-gilaan. Oke. Saya lihat yang ini yang lebih banyak. Ayo. Nah, ini. Nah, ini yang kemarin yang heboh, teman-teman. FTT ya. FTT kan kemarin kabarnya mau bangkrut karena likuiditasnya kurang. Jadi dia nggak punya cadangan cash besar buat para investor yang mau withdraw. Jadi dia kekurangan dana, kekurangan modal, kekurangan uang cash. Jadi kan biasanya tiap exchanger itu biasanya punya cadangan cash, uang cash lah maksudnya, biar para investor atau para trader itu yang mau nyairkan itu bisa. Nah, FTT ini dia cadangan cashnya pun menipis, alhasil banyak investor itu panik kan, mau withdraw kok masih pending, mau withdraw alasannya ini itu. Nah, akhirnya isunya menerpa ke FTT ini sama CEO-nya siapa itu namanya, lupa. Itu banyak investor yang mengeluh, kok ini kok mau penarikan kok selalu lama FTT ini, exchange FTT ini. Nah, ternyata pas diselidiki ya emang benar, ternyata lagi krisis likuiditas atau kurang liquid FTT-nya atau FTX exchanger-nya kurang liquid. Alhasil banyak orang-orang berbondong-bondong menjual token atau koinnya. Nah, alhasil harga FTX langsung melorot tajam. Ini teman-teman 2 hari kemarin ya, ini turunnya 75,9%. Dan yang kemarin itu turun lagi jadi 58,67%. Bayangin mulai dari harga berapa ini? Mulai dari harga $26 sampai sekarang $3. Mungkin market lagi trauma ya. Trauma gara-gara market crash dari Luna dulu sama USTC. Itu dulu kayak gitu nasibnya. Cuman ini beda kasus. Kalau Luna dulu kan emang kayak orang ngejual semuanya. Ternyata cadangannya itu kurang, cadangan Bitcoin dari Terra Luna itu kurang. Ya hampir mirip sih dengan kasus ini. Cuman dari FTT ini masih banyak orang yang pengen nyelamatin FTX ini. Untuk Luna kan dulu nggak ada yang bisa diselamatkan, nggak ada orang yang mau
awalnya sih mau yang siapa itu CZ dari Binance itu mau menyelamatkan, cuman ada beberapa syarat gitu dia. Akhirnya membentuk lagi rantai blockchain baru yang namanya Luna versi 2. Yang lama jadi Luna Classic, yang baru tetap jadi Luna. Oke. Ini FTT ya. Yang kemarin yang anjlok parah itu ada apa ya kemarin? Solana. Sebentar. Solana. Saya cari dulu ya Solana. Solana ini juga sama. Hancur parah. Nah, ini Solana. Mirip kayak FTX juga. Dari 36 ini lumayan sih nggak separah FTX. Ini dari harga 36 ini lanjut turun sampai dasar ke 13. Jadi turunnya 50% lebih. Cuman gitu, Solana ini ya efek dari Bitcoin tadi turun, kan efek Bitcoin itu multiplier ya. Multiplier itu maksudnya Bitcoin turun pasti koin-koin yang lain juga anjlok. Untuk Solana ini ada desas-desus itu banyak orang ngejual dan sudah tidak lagi menerima staking lagi. Kayaknya sih gitu. Berita yang saya dengar-dengar. Nah, akhirnya juga sama, banyak investor yang buru-buru menjual Solana. Alhasil Solana ini turun parah dan juga beberapa token yang ada di ekosistem Solana ini juga anjlok parah, mulai dari Raydium, mulai dari Serum, mulai dari apa ya, pokoknya yang token-token yang terkenal dari jaringan yang Solana itu anjlok parah sekali. Ya. Ya emang awal mula keanjlokan ini emang gara-gara seteru CEO dari Binance sama CEO dari FTT itu tadi, awal perseteruannya sih dari situ. Akhirnya efeknya berlipat-lipat ke token-token atau koin-koin yang lain di luar jaringan gitu. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman melihat market sekarang, kok nggak Sero aja dari kemarin, kok gak tadi pagi Sero hari ini naiknya gila-gilaan, rata-rata hampir token sama koin naiknya 15% lebih atau 10% lebih lah ini. Gak ada yang naiknya cuma naiknya 1%, gak ada, hampir semuanya itu naiknya di atas 10%. Ya, mulai dari yang market cap-nya gede, market cap kecil itu tetap naiknya gila-gilaan sekali. Nah, untuk menghadapi posisi pasar yang lagi ini ya kita cuma bisa lihat saja kan pasarnya, hijau. Ingat ya, jangan FOMO. Ingat jangan FOMO, itu yang terpenting. Ya memang ini bukan rezekinya kita, pasti kembali. Ya kalau emang sudah rezekinya kita ya kita bisa entry, tapi kita nggak tahu marketnya ini mau dibawa kemana dulu. Ya tunggu kayak cool down atau tunggu situasi market mulai mereda, biasanya gitu. Saya juga ada pegang beberapa token. Saya masih pegang Luna sama pegang ANC. Ya masih pegang 2 koin itu, ANC sama Luna. Untuk Bitcoin sama Ethereum nggak pegang dulu. Dulu scalpingan di Lansi sama USDC. Nah itu aja. Oke, dari market yang hari ini teman-teman pantau, mau masuk juga silakan. Saya juga masih belum bisa analisa karena kenaikannya juga masih belum masuk akal kenaikannya. Kita nggak tahu bantingannya lagi seperti apa. Teman-teman ya pasti juga tahu bantingannya dari Bitcoin itu serem sekali. Sekali Bitcoin anjlok mungkin 3%, 4%, langsung semuanya itu lebih dari 5% anjloknya ya.
Ya beruntung dari analisa kemarin ini yang sudah saya buat kemarin analisa. Ini yang teman-teman kalau lihat dari video saya yang Bitcoin itu analisa Bitcoin yang longsor. Dari situ teman-teman bisa memastikan saya sudah memastikan Bitcoin lagi di area bottom yang ini ya. Ini yang saya lingkari ini yang sudah saya analisa kemarin, ini emang cocoknya emang masuk di harga sini. Nah, akan tetapi bandingannya Bitcoin itu ya banyak orang yang ngevote pasti tebar fear. Bitcoin pasti ke 16.000, Bitcoin pasti ke 15.000 dan emang terbukti. Bitcoin ini terakhir ke 15.000. Ya kita nggak tahu mungkin minggu depan atau bulan depan atau tahun depan mungkin bisa saja ke 14.000, bisa saja ke 12.000. Nah, akan tetapi ini yang saya pelajari dari Bitcoin, tiap kali dia dibanting parah, siklusnya itu pasti dia akan membentuk all time high baru atau titik harga tertinggi baru. Tuh, saya lihat di weekly ya. Nah, ini dia dibanting ini, lalu dia membentuk all time high baru. Setelah itu dibanting lagi ke sini, lalu dia membentuk all time high baru, dibanting lagi ke sini, lalu membentuk all time high baru. Nah, setelah terakhir all time high-nya itu tahun 2021 bulan November ya. Setelah itu dia bearish parah sampai sekarang. Oke. Jadi kemungkinan entah 2 tahun atau setahun lagi mungkin Bitcoin bisa di atas ini. Di atas 70.000 dolar. Bisa saja. Ya teman-teman. Ya saya nggak bisa memastikan, cuman kalau dilihat dari polanya, siklusnya itu kayak gitu. Ya. Jadi jika teman-teman mengasumsikan hari ini harganya sudah paling bottom sekali Bitcoin, itu terserah teman-teman mau serok sekarang juga boleh, atau nanti nunggu harga yang lebih rendah dari 17.000 juga boleh. Intinya ingat pesan saya, jika sudah merasa untung segera take profit. Jangan sampai profit tadi menjadi kerugian teman-teman. Akhirnya jadi apa? Akhirnya cut loss. Yang awalnya misalnya untung 50%, nah malah merugi jadi 60%, 70%. Jadi sayangi uang-uang teman-teman. Ya, sayangi uangnya teman. Jangan sampai uang tadi nyangkut gak bisa keluar. Ya, itu sih saran saya. Jadi lebih berhati-hati saja dalam pasar kripto. Ini beda dengan saham ya. Cuman kalau beda saham cuman ruginya sih nggak seberapa parah sama kayak kripto. Cuman kalau saham kan pasti ada aturannya. Mentok ARB ya cuma 6% aja. Cuman kalau ARB diterus-terusin misal seminggu ARB ya sama aja. 6 kali 10 hari aja udah 60%. Ya, jadi ya semua investasi ya semua trading itu masih ada resikonya ya, bisa resiko untung atau resiko rugi. Oke, itu saja, saya nggak analisa dulu, saya hanya melihat pasar kripto hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pengen request analisa saham atau analisa kripto, bisa teman-teman share di kolom komentar ya pertanyaannya. Nanti saya buatkan videonya, pengen analisa saham apa, pengen analisa kripto apa, nanti saya buatkan videonya. Oke, sekian dan terima kasih.